Yingwi is always be Yingwi. Cuma gue manggil dia, hey Yingwi. Gue kalau lihat lagu Dewa emang semuanya bagus. Begitu juga Silon Seven. Gue ada juga Fender Jim Root, dari Jim Root. Anjing, iya bener, aku tahu ceritanya. Kenapa band-band zaman dulu tuh kayak misalkan banyak grupis-grupis yang benar-benar tergila-gila karena Bener. mereka punya connection. Kamu yang suka nonton festival band luar atau band Indo pasti tahu sama orang ini, dan aku rasa dia juga pantas banget mendapatkan ya pujian dan pasti namanya di-mention di mana-mana ketika ngomongin soal konser. Kamu udah lihat judulnya, kamu pasti tahu siapa dia. Buset, baru opening udah belepotan. Mas Rafael, welcome to DIMB. Halo. Terima kasih udah diundang. Terima kasih sudah mau datang. Gimana intronya? Oke, keren. Hebat banget. Hebat. Hah? Itu jujur? Enggak, itu jujur. Karena gue kalau datang ke podcast lain tuh nggak ada dreng gitu. Ya kalau podcast lain ya oke. Kalau bisa nanti kasih opening song tuh band-bandnya nanti ada home band gitu biar lebih keren. Kayak gue old school. Iya sih, benar. Gue old school. Benar. Iya. Zaman dulu yang gue tahu kalau lagi talk show tuh kalau opening oke. Kayak Tonight Live Show di Amerika semua gitu kan. Iya sih, benar sih ada Iya begitu. Tapi Mas Rafael rasa bisa lebih oke nggak kira-kira itunya daripada begitu doang? Bisa lebih oke, tapi untuk ini oke lah. Yeah. Jadi aku tuh udah 5 episode, Ha-ha. aku komen itu mulu. Itu terlalu soft aku bilang. Pianonya? Iya. Ya ganti dong, maksudnya pakai home band. Kan banyak home band gitu. Banyak lah, Kairos bisa lah, harusnya ada Bisa. band lah ya. Bisa. Tuh, kan tetap. Studionya segede gini kok. Iya kan? Tinggal ditaruh di situ semua. Nah, ini semua support dari Kairos, Mas. Oh, Terima kasih ya. Kairos sudah meminjamkan tempatnya, mikrofonnya nih Mackie, headphone-nya tapi nggak kita pakai. Thank you so much. Aduh, Mas Rafael akhirnya terjadi juga kemarin sempat reschedule ya, kita sempat pertukaran jadwal ya kemarin. Iya, kemarin di Bandung ada something lah di Bandung. Ih, Ke Bandung. Kayaknya mau ada sesuatu nih di Bandung. Enggak. Oh, Urusan kerjaan lain. Bukan. Urusan kerjaan lain di Bandung. Maaf Mas, kalau ngobrol sama Mas Rafael tuh pasti urusannya tuh kayak wah, kayak mau ada sesuatu nih di Bandung, mau ada event, mau ada apa gitu Enggak, mulu loh. urusan kerjaan lain. Oh, I see. Liburan tepatnya. Bener sih, liburan tuh udah harus masuk ke jadwal kerjaan, karena kalau kerja mulu nggak ada liburnya stres nanti. Ya, anak-anak lagi libur, bawa anak-anak lah ke Bandung. Setuju, gitu. itu dia. Kamu Bawa jangan lupa liburan ya, kerja mulu. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu liburan. Jangan sampai enggak. Mas Rafael, Ya. aku minta maaf dulu kemarin waktu Next Fest kita nggak sempat berjumpa. Oh iya, lu kemana ya? Waktu Next Fest itu ya? Aku ada kerjaan lagi langsung. Oh iya, Yes. tapi main kan? Main. Oh tapi main? Main. Soalnya gue ketemu sama yang lain, gue ketemu sama Iya. bandmate lu yang lain kayak Putra gitu-gitu. Saksi ketemu kan? Iya ketemu semua. Iya, kemarin tuh pas beres main terus Mas Rafael minta itu kan ada signing kan? Tapi ada yang kesana juga kan? Ada yang signing juga kan? Ada semuanya kesana. semua kan? Aku juga semua kesana Oh, lengkap. langsung jalan. Beres signing, cabut aku langsung. Berarti nggak nonton? Nggak nonton. I'm Oh, sorry. nggak apa-apa. Itu ruginya lu sih. Iya sih, bener sih. Itu lumayan share sih. Apalagi aku dengar dari teman-teman bagus banget katanya. Oh ya, show-nya bagus banget kemarin. Keren sih. Itu setup panggung, LED, sound, semua itu desainnya si BMTH atau Nggak, kita meeting bareng sama mereka. Sebenarnya semua band itu ya kita meeting bareng. Nih kita pengen desainnya tuh kayak gini ya gitu. Tapi ya unsur bandnya juga tetap harus ada. Bandnya gue punya set kayak gini nih di negara-negara sebelumnya. Jadi kita combine lah. biar bisa tetap berasa Next Fest gitu ya. Iya sebenarnya Next Fest itu kan punyanya mereka, bukan Iya, itu punyanya gue. IP-nya mereka Iya, ya? IP-nya mereka. I see. Yang dikasih ke gue untuk di Indonesia. Tunggu dulu. Dikasih berarti IP Next Fest? Enggak, tetap punyanya BMTH, tapi gue dikasih apa ya? Dikasih ya kalau kayak Olimpiade lah di lu bisa buat di Paris gitu. Ada yang megang di Paris, ada yang megang. Kayak distribusi aja, misalkan ada satu brand musik nih. Iya. Indonesianya siapa yang punya gitu. Iya, betul. Ngerti. Kayak ini Radial. Di Indonesia Kairos gitu. Pak Tanto doyan nih. Kalau gitu-gitu dia doyan. Ya barangnya harus gitu. Iya, harus gitu. Oh, kalau gue pakai radial soalnya. Asik, Pak. Masuk, Pak. Bos Rafael emang bener mantep banget. Nah, berarti kalau ada
2025 tiba-tiba mau ada Next Fest lagi? Ya bisa sebenarnya. Cuman kan nggak gini, Next Fest itu kan udah Jepang, Indonesia. Nah, kemarin gue sempat ngobrol juga sama BMTH. Ya banyak lah yang diobrolin sama lebih tepatnya kepada manajernya langsung lah, si direkturnya si BMTH langsung, banyak yang mau dia buat di Indonesia. Setelah hasil kemarin itu. I see. Iya, terlepas yang 2002 berapa? 23 ya? 23 ya yang gagal itu. Tapi yang gagal itu kan mereka juga tahu, bukan salah gua, bukan salah gedung, bukan salah apa ya? Ya udah bukan salah B-nya juga, jadi udah Shit happen aja ya. iya, shit happens. Kita ngomong tuh shit happens aja udah. Mereka bilang tuh gini. Pas gua meeting di Amerika, ditanya kan, itu semua ditanya sampai semua band-band nanya serius. Oh iya, ternyata isunya sampai besar. Ya beritanya besar sampai ditanya, terus manajernya juga cuman bilang, lu bisa bayangin fansnya Taylor Swift dipadukan sama fansnya Slipknot terus di dalam indoor venue ya gitu. Dan sebenarnya yang milih indoor juga mereka, karena mereka konsepnya waktu itu indoor, Church of Genesis itu. Oh iya, Church ya, enakan indoor Iya, bener. jadi nggak bisa nyalain siapa-siapa. Buktinya dia balik lagi ke gua kan. Jadi gua mau dihina-hina, mau di apa? Toh gua buktiin kok dia juga baliknya sama gua, bukan sama orang lain juga gitu. ya. IP Next Fest dipegang Indo sama Iya. Mas Rafael juga. Kan kalau misalnya dia nggak suka sama gua, nggak mungkin lagi dia Nggak mau mungkin balik. dikasih, Iya, betul. Itu aja. Harusnya itu udah menjawab sih. Tapi emang ketika banyak ya netizen lah ya udah pasti ngomong, nih kecewa banget lah kemarin bla 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 bla. Tapi begitu Next Fest komennya udah langsung berbalik. Tas. Ya lagian kan pada saat yang hari kedua kita nggak jadi main, kita refund semua 100% tanpa potongan apa-apa. Itu aku perlu tepuk tangan sih. Itu salah satu yang paling terasa, paling mudah, paling cepat. The best. Ya cuman 3 hari kalau nggak salah ya. Iya, beres. Iya. Keren. Jadi ya sebenarnya balik lagi ya responsibility-nya kita sebagai promotor, sebagai penyelenggara aja sih. I see. Ya kalau kita ngomongin BMTH yang 2 hari itu ya udah lewat gitu. Udah lewat ya, udah terbayar juga sama Next Fest, udah terbukti juga di Next Fest kalau ya balik lagi kayak gitu. Jadi bahkan manajernya sendiri bilang ke semua band-band ini, ditanya kok, ada gue ditanya. BMTH itu fansnya tuh perpaduan antara fansnya Taylor Swift sama fansnya Slipknot. Jadi lu bisa bayangin kan? Gitu. Iya juga, bener juga. Iya. Mantep banget tapi ya. Berarti Next Fest kemarin tapi menurut Mas Rafael sesuai dengan target-target nggak? Oke sih, maksudnya just normal aja. Maksudnya gua nggak sampai gila banget gitu, enggak ya, just normal aja. We're just doing fine. Show-nya lancar, show-nya memuaskan banyak orang gitu. Tapi kalau ngomongin rame itu rame sih. Itu rame sih. Total berapa? Lebih rame Hammer Sonic. Iya. Lebih rame Hammer Sonic kalau dilihat-lihat. Dan secara countingnya juga lebih ramai Hammer Sonic. Oh, secara ada rekornya memang lebih banyak. Berapa si Hammer Sonic terrame? Terame berapa ya? Terame 40 ribuan. Terame dari seluruh Hammer Sonic ya? Yang Slipknot berarti. Iya, yang Slipknot. 40 ribu. Yang kemarin Next Fest? Next Fest sesuai target kita aja. Maksudnya cuma 15 ribuan aja. Gitu. Wih, tapi 15 ribu loh, tetep loh. Iya. Itu cuman tapi ya. Ya lumayan lah. Maksudnya kita berharapnya memang lebih secara si BMTH itu punya fanbase yang kuat banget. Mungkin salah satu yang terkuat di dunia itu di Indonesia gitu. Oh iya? Iya mungkin. Ya. Terus itu kan aku lihat ya ketemu sama beberapa orang, ada yang bilang wah abis Next Fest si Baby Metal, BMTH mereka happy katanya, mereka senang gitu. Ya mereka selalu senang. Jadi waktu mau pertama kali mereka datang ke Jakarta, mereka senang juga liburan ke Bali kan. Oh iya juga sih ya, kan? Mereka senang, mereka liburan ke Bali. Kedua kali juga mereka senang. Mereka jalan-jalan aja, nggak ada yang tahu. Ke mall gitu. Oli sempat jalan-jalan kemana-mana. Bahkan sempat nobar bola. Hah? Iya. Random shit banget Oli. Iya, mereka itu fans bola. Iya fans pastilah. Bukan Oli sih, siapa gitarisnya? Gitarisnya sama si Limalia sama si satu lagi si drummernya nonton bola kalau salah. Gue lupa lah siapa yang pergi nonton. Ada juga yang pergi nonton. Hangout di bar nonton bola bareng sama orang-orang. Wow. Iya, ada yang kenalin. Iya. Kayaknya ada yang kenalin atau nggak ada, gue juga nggak tahu deh. Ada yang Tapi mereka berani ya untuk sebesar mereka gitu. Mereka easy going, mereka santai sebenarnya. Chill banget ya. Iya. Menarik. Nah, ini ngomongin tadi festival kan.
ketika kita ngebahas soal Hammersonic, terus ngebahas yang kemarin yang terakhir yang besar tuh si Next Fest, itu pada akhirnya monetisasinya, maksudnya mendapat keuntungan itu dari mana aja sih? Soalnya kan kalau di mata aku, yang di mata awam lah gitu, ya sebuah promotor dapat duit dari tiket doang gitu. Yang pasti dari tiket lah, terus ada beberapa yang buka booth, merchandise, terus Oh iya, booth ya. Sponsorship gitu-gitu. Tapi mungkin bisa dibilang 90% from the ticket. 90% dari Iya, jadi kalau mau festival itu jalan terus, beli tiketnya. Bener, jangan cuma ngebacot doang ya. Iya, beli tiketnya. Bener, ketika sebuah festival kamu suka sama festivalnya, kamu harus ya emang support festival dengan cara beli tiket. Karena 90% ternyata. 90% Nice. dari tiket. Tiket itu pertama, berarti terus sponsor jual booth juga bisa ya? Iya, jual booth ke sponsor. Oh Ya. iya, buat activity mereka gitu. Iya, buat activity mereka, terus booth makanan. Kita juga dari semua hal lah bisa dimonetize, dari minuman. Cuman nilainya itu nggak sebesar tiket lah, kecil banget. I see. Iya sih, itu paling berapa juta doang kan buat 2 hari, buat 1 hari gitu. Iya. I see. Kecuali ada festival-festival yang memang datang sana untuk minum juga ada kan, gitu. Oh iya. Ya itu memang banyak. Kalau kita kan festival musik rock, festival musik apa itu either rock, either pop, ya udah cuman kebanyakan dari tiket. I see. Dan ya aku rasa melihat jumlah penontonnya harusnya aman lah, cuan nggak? Cuan lah ya. Enggak. Tapi aku bener ini ngomongin cuan, aku nonton podcast Mas Rafael di Kemal, katanya Enggak. yang cuan tuh cuman si Lamb of God doang. Lamb of God doang. Sampai hari ini. Iya. Enggak. Kok bikin lagi tapi? Ya seneng aja. Makanya dibantuin lah supaya nggak rugi terus. Beli tiketnya. Beli tiketnya. I mean, Sebenarnya kalau untung selalu mungkin ada bisa dibilang ada untungnya, tapi nggak. Kalau secara money nggak untung secara hitungan di kertas, mungkin ada yang break even, tapi ada juga konser gua tuh yang untung juga ada. Cuman kita nggak bisa menilai keuntungan itu semerta-merta tuh dari uang aja sih sebenarnya. Gitu. apa aja berarti? Selain ya uang obviously. Iya, kalau misalkan kita bikin festival kayak Hammersonic, ya brandnya kan otomatis kan punya nilai jual yang lebih gila lagi kan. Setelah 10 tahun nih, sebenarnya 10 edition lah, bukan 10 tahun, tapi 12 tahun 10 edition. Oke. Ya brandnya kan makin bagus, orang makin percaya, kredibilitasnya makin bagus gitu loh. Dari situ ya. Dari situ. Akhirnya bisa dibilang berarti bisnis brandnya juga harus dipikirin banget. Oh iya, memang brandnya memang dipikirin banget. Hammersonic tuh punya tim brandnya sendiri untuk mikirin itu. Makanya muncul juga Hammersonic Record, muncul juga merchandise-nya juga dipikirin bener-bener. Oh iya benar-benar. Dipikirin tuh. Lumayan tuh kalau ketika brandnya besar, merch sudah pasti jalan. Jalan, ya. Bikin yang lain sampingan jalan Jalan, juga. ya. Records tuh berarti Senloko kalau nggak salah ya? Senloko kemarin menang Emmy Awards dia. Senloko. Best album. Best album. Hammersonic Records. Terus apa lagi? Ada beberapa yang gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue nggak tahu banget sebenarnya. Ada yang ngurusin juga sebenarnya. Jadi ya itu baru pertama kali muncul, recordnya langsung menang Emmy Awards Best Album. Anjir, nice. Bener-bener record labelnya yang naik kan? Iya, ya, akhirnya album soalnya. Iya. Karena album kan erat banget sama records Iya, sama labels ya. Makanya kalau misalkan Strangers juga bisa kalau mau. Oh gitu. Iya. Boleh nanti kita bicarakan ya. Bisa. Tenang Mas, kami mixing lagi on ini, lagi on ya? OTW. Oh, bagus. Lagi OTW. Data udah dikirim ke Kodi, kami udah bayar. Pusing tuh mikirin bayarnya mahal kan? Bayar. Oh, nanti tinggal dililan sama Hammersonic Record. Oh, boleh. Terjadi nih, mungkin ya. Oh, bandnya keren soalnya. Oh iya loh, terima kasih. Aku lihat, kan aku riset kan sebelum kita podcast ini. Aku kenal Mas Rafael ya kita kenal begini aja. Aku nggak riset lebih dalam, tapi begitu aku riset karena mau podcast, aku nggak pakai baju Stranger mulu loh. Ya kan dikirimin. Oh gitu. Beberapa gue pakai baju Stranger, kenapa? Karena nyaman aja. Oh yes. Iya. Ya, merchnya Stranger nyaman kata Rafael. Ya memang iya bener.
pertama gue pakai t-shirtnya, Ya. terus gue dikirimin lagi hoodie ya, gue Hoodie, pakai iya. ya. Nanti aku kirimin lagi. Ya. Nanti aku kirimin lagi. Bagus. Enak. Kemarin si Tika udah ngirimin tuh, Mas kalau nanti ketemu orang-orang pakai ya katanya. Ah, dia mesennya gitu. Iya. Buset, Tik. Jangan obvious gitulah. Astaga, Mustika. Jadi si Tika tuh emang suka bantu-bantu. Ya tapi nggak apa-apa, bagus kan. Memang band ya harus kayak gitu, dan gue juga nggak malu kok pakainya. Ya, terima kasih. Oh my god, terima kasih. Mantep, happy sekali loh. Nah, berarti ini kita balik lagi ke yang tadi nih ya. Aku penasaran karena buat aku obrolan soal yang untung hanya Lamb of God itu buat aku nggak memuaskan. Ya akhirnya untungnya dari sekian banyak yang bisa ya, yang Mas Rafael bilang untung yang si Lamb of God, akhirnya membuat show yang successful tuh yang seperti apa akhirnya goalsnya gitu. Yang bisa memuaskan banyak orang. Tapi puji syukur ya, puji Tuhan, selama berjalannya Hammer Sonic gue nggak pernah kekurangan uang. Tuh. Ya bukan karena kekuatan gue, bukan karena kepintaran gue juga ya. Kalau ya gue cuma bisa bersyukur aja lah sama Tuhan. Maksudnya secara hitungan kertas nih, Hammer Sonic itu cuman Lamb of God yang untung. 2000 waktu Slipknot tuh sebenarnya mau untung tapi terjadi Covid. Mau untung. Oh, kalau nggak Covid itu enggak, kalau nggak Covid itu sebenarnya, kalau nggak Covid gue juga rugi. Cuman pada saat 2023 kan sebenarnya udah untung dong, orang beli tiket terus kan. Tiba-tiba ada surcharge-nya lah, terus 2 negara cancel, jadi kita harus bayarin semua kargonya ya gitu-gitu. Gue udah pernah cerita lah ke orang. Gitu. I see. Jadi ya nggak jadi untung, tapi ya puji Tuhan ya semuanya tercukupi tanpa kekurangan apapun. Gue juga bukan orang yang super duper milioner gitu, bukan konglo atau apa ya, tapi ya tercukupi aja. Nice. Aku jadi penasaran, jadi pengen ngobrol lebih banyak nanti, ngobrol lebih dalam. Nanti ya habis kamera kita ngobrol lebih dalam. Boleh. Oke, berarti bulan-bulan ini lagi fokusin Green Day bukan? Enggak, gue lagi mau While She Sleeps minggu ini. Oh iya, minggu depan sama si 510 ya? Iya, sama 510 510. Nice. Aku udah lihat tuh barusan rundownnya, barusan banget sih ya. Iya, jadi ya While She Sleeps itu tuh kayak salah satu celebratingnya 10 years anniversary-nya si Hammer Sonic lah. Jadi Hammer Sonic tuh tahun depan tuh termasuk Green Day juga. Jadi kita mau coba, ya udah kita coba bikin satu. Jadi nggak cuman kayak festival. Pada umumnya Hammer Sonic tuh bikin udah jebret, bandnya dikumpulin, nggak. Gue pengennya tuh ada rangkaiannya. Oh, I see. Jadi dimulai dari si While She Sleeps gitu. Nanti ada Green Day. Dari Green Day nanti ada lagi sampai ke festivalnya. Festival besarnya. Iya. I see. Itu Gitu. jadi roadmap-nya berkembang ya? Iya, berkembang. Yang tadinya cuma satu show festival besar setahun gitu. Jadi ada anak-anak. Iya, ada. Bukan anak-anaknya ya, rangkaiannya lah. Iya, ada rangkaiannya gitu. I see. Wih, While She Sleeps kan tapi mereka mah nggak ribet kali ya? Kan masih pada muda juga bandnya. Kenapa nggak ribet ya? Karena mereka bawa sendiri semua. Itulah band yang mau modal ya. Ini sebagai pemain band nih, band yang mau modal, mereka bawa sendiri semua. Kayak BMTM mereka bawa sendiri semua. Jadi orang-orang belum ada yang punya Digico Quantum. Gua itu mereka udah bawa Quantum. Jadi gua udah cobain Quantum sebenarnya. Bawa Quantum. Dia Berapa bawa. harganya Pak Tanto? 4 miliar ya? 4 miliar, hampir 4 miliar. Mereka Konsol. mereka berani bawa Bawa. mixing desk. Bawa mixing desk, bawa lighting desk. Nah kemarin mati, jadi orang-orang nyalainnya kita kan. Itu mixing desknya dia sendiri, itu sequencernya dia sendiri yang mati. Waktu di tahun lalu, bukan kita. I see. Mereka bawa. Terus Quantum itu dipakai di monitor, di depan dia pakai di live S5000 ya kalau nggak salah. S5000. S5000 ya? Mereka bawa, kita juga punya, tinggal kita siapin aja. Iya, mesti sewaan bisa gitu, punya bisa beli Iya, kita bisa. tinggal sewain atau apa bisa gitu. Mereka bawa. Tapi bawa ya? Kenapa? Mereka mau show-nya perfect. Begitu juga While She Sleeps, mereka bawa semua. I see. While She Sleeps bawa Bawa konsol. yang rak doang atau yang sistem? Bawa nggak tahu, belum belum lihat. lihat ya? Tapi gue belum lihat karnetnya. Tapi mereka bawa konsol. Jadi kita nggak nyapin, tapi kita nyapin PA doang. Keren. Soalnya aku sama Strangers juga kan, kami bawa sistem. Kami bawa mixer, kami pakai si Mackie DL32S. Terus Kenapa nggak pakai S21? Kan bisa langsung pakai itu Wave juga. bener juga sih. Iya, maksudnya kan lebih gini.
Lu kalau pakai, gua nggak mau nyebutin brand itu. Kalau lu ada konsolnya kan lebih keren kan gitu. Betul. Iya kan? Betul. Bawa konsol walaupun ribet tapi kan S-Transit sudah boleh lah, maksudnya bawa konsol terus udah ada wave-nya. Pakai S21 bisa pakai wave, pakai Tactus apa namanya? Tactus ya? Bisa juga I/O-nya. Nah, waktu kami ngeset itu, pikiran kami ribet bawanya. Jadi kami cuma bawa pakai tablet aja dan mixer. S21 juga bisa kalau nggak salah pakai tablet ya? Bisa gak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Q yang Nggak bisa. LNR Q berapa yang bisa ya? SQ bisa. Nah, Iya. boleh nanti aku tukar berarti. Avantis boleh. Avantis itu Avantis ya, aku Avantis tukar. itu bagus loh. Nah, aku tukar berarti nanti. Avantis itu bagus. Tapi bawa udahlah gimana nanti lah bawanya mah ya. Iya, gini ya mau repot dia aja dari Inggris bawa kok. Anjing ya juga ya. Iya kan? Dari Inggris ke Australia mereka bawa semua. Berarti semua sistem kan sampai in-ear-nya Iya, juga. sampai kan? in-ear juga, Iya, bawa. Mereka juga bawa. Mereka nggak minta monitor konsol, mereka nggak perlu wedges lagi. Iya, semua udah ini udah rapi, bersih lah. Kemarin juga waktu Next Fest waktu aku soundcheck itu wedges mendadak semua. Siapa yang mau pakai langsung di list disiapin. Karena Oh gitu, tapi iya. tetap ada yang mau pakai wedges kalau dari Ada, sini. ada. Oh. Ada beberapa brand yang mau pakai wedges. Aku juga karena ada akhirnya ya udah keluarin gitar buat feedback. Oh, buat feedback. Iya, buat feedback. Kalau nggak ada kan biasanya ya di pakai ampli atau ya, pakai efek lah, gitu, pakai feedbacker gitu. Kemarin karena ada ya udah buka gitar doang buat feedback. Kemarin pakai apa? Bawa apa? Cortex. Aku Iya. pakai New X. Oh, New X ya? Ya, Oh. si Chelsea dia pakai Cortex. Oke. Gitu. Tadi mau bawa Fractal. Tapi kan Tapi di endorse New X. bukan, Oh. nggak apa-apa. Si New X tuh dia bijaksana lah, membolehkan aku pakai Fractal nggak apa-apa katanya. Mungkin mereka ini kali ya. Oh ya udahlah, harganya 10 kali lipat juga gitu kali ya udahlah gitu. Terus tadinya tuh Stranger beli Fractals karena gitarisnya kan 2. Oh, satu cabut ya? Iya. Ya, satu temen gue juga tuh gitarisnya. Aduh gila. Setiap lihat Abi doyan nih. Setiap bahas ini Abi doyan dia ketawa-ketawa mulu Satu lihat. temen gue juga gitarisnya masalahnya. Iya, suka motoran kan? Iya, sekarang mungkin ya. sekarang ya. Sekarang dulu kayaknya nggak pernah motoran dia. 665. Nah, Fractal dipakai berdua zaman itu kan. Jadi kami udahlah bawa Fractal 1 biji yang rak. Kalau gue nggak pernah suka Fractal. Doainnya apa? Camper. Orang pada bilang pada nggak suka camper, gue tetap suka camper. Buat aku ya, Mas, camper itu terlalu alien, Mas. Ketika Karena gini, gue punya banyak ampli Oke, yang bisa gue re-amp ke camper. benar. Kalau itu aku setuju. Akhirnya pakai camper. Iya. Itu setuju. Jadi gue ada Soldano, gue ada Diesel, gue ada you name it, dan gue masukin semua ke camper gue. Berarti kalau aku perlu ream aku boleh main ke rumah? Boleh, datang aja. Tapi sekarang kan udah nggak perlu re-amp lagi sebenarnya kalau dengan ada camper itu kan. Iya juga ya. Sama aja sistemnya kayak re-amp juga ke camper. bisa. Cuman bedanya adalah suaranya hasil todongan kan. Jadi Ya. lu kalau lu mainin di hasil jadinya nggak enak ya, perlu di mix lagi, perlu di EQ, perlu di apa gitu ya, benar-benar hasil todongan. Ya, perlu di adjust banyak Ya lah. perlu diproduce lagi lah gitu. Yes. Nice. Si Wasislip juga dia semua sendiri. Semua sendiri. I see. Tapi gue nggak tahu, kayaknya nggak tahu dia bawa apa, gue belum lihat karnetnya. Ya harusnya mantep lah Wasislip. Tapi Wasislip agak telat nggak sih? Enggak ya? Menurut Mas Rafael? Kayaknya kalau setahun atau 2 tahun lalu, tapi nggak tahu. Menurut penilaian Mas Rafael? Jujurnya gue nggak terlalu tahu banget sama bandnya, jujurnya, iya, jujurnya. Tapi ya banyak dari tim gue yang bilang ini aja nih, ini bagus nih gitu. Ini kan habis BMTH terus ini nanti ada lagi gitu. I see. Berarti emang suggestionnya aja baru nyampe Iya ya? baru nyampe. Nah, kalau Green Day kenapa baru sekarang? Karena Green Day-nya baru bisa. Setelah berapa puluh tahun. Kenapa dia baru bisa? Emang dia ambil ngapain nih? Iya mereka banyak jadwal yang nggak ke Asia aja. Oh, jadi Gitu. ini tuh sekalian ya. Kalau nggak salah ke Tokyo juga deh. Jadi overnya Indonesia sama overnya Tokyo jadi satu, baru mereka ke Asia. Oh, mereka tuh bisa nggak mau ya? Ketika misalkan nanti ya kayak apa terlalu Jauh gitu. bisa Itu juga, bisa juga. Iya. Walaupun duitnya masuk akal. Iya bisa juga, banyak juga yang nolak dengan uang yang besar kalau untuk ke Asia gitu. Jadi mending sekalian. Ya mending sekalian aja, nanti deh tunggu. Kemarin ada Australia kan, atau Australia udah pernah belum sih? Udah ya kayaknya.
Jadi Sepertinya udah tapi mereka kalau dari Australia mereka mendingan langsung pulang kan. Lawan arah. Gak iya. mesti keliling dunia lagi gitu. Iya. Kurang lebih gitulah. Makanya baru mau itu 2025. Mereka ribut nggak? Ribut mana Mas Slipknot? Nggak Belum mungkin tahu, lah. gue belum tahu sama sekali sebenarnya. Belum lihat ridersnya, baru ngomongin masalah venue gitu-gitu. Nggak ya. Kalau ribet selalu ada Ya, pasti ya. keribetannya. Kayak BMTH pun ada. BMTH tuh keribetannya pada mintanya last minute. Jadi Hooligan. apa namanya? Advance-nya mereka juga nggak. Jadi mereka karena mereka ganti tim production kan, tim production ini baru nih. Jadi tim yang production yang kemarin semua nggak dipakai lagi sama sekali. Wow. Yang Gara-gara. nggak tahu juga gara-gara apa. Iya, oke. Ganti mereka karena sibuk tour, mereka bingung kan Indonesia mungkin karena gua kenal udah aman Indonesia sama Rafael aman. Jadi semuanya mintanya last minute. Jadi kita udah siapin nih. Oke, kita udah bedah semua ridersnya. Dan mereka mungkin karena sibuk tour juga kan. Jadi balasnya iya nanti gitu. Mereka kan tour juga kan. Hektik. Iya, hektik juga kan. Ya udah sama Rafael aman gitu. Jadi mungkin dipikirnya kayak gitu kan. Iya. Jadi last minute, gue butuh ini, tolong dong. Ya gue butuh ini, tolong. Ya kita nyari aja. Itu lebih ribetnya di situ. I see. Kalau Slipknot, dia detail dari A sampai Z. A sampai Z tuh A-nya apa kira-kira? Dari dia datang sampai dia pulang. Hah, semuanya udah mereka bikin itinerary-nya? Bukan itinerary kita tetap yang buat, tapi kemauan mereka udah detail semua. Kita nanti maunya gini ya. Nanti di production di stage gini, kita butuhnya ini, kita bawanya ini, gitu. Slipknot itu ridersnya terpisah-pisah semua. Jadi lebih enak kayak gitu. Terpisah-pisah tuh gimana? Production terpisah, hospitality terpisah, security terpisah, production dibagi lagi, stage terpisah, lighting terpisah. Jadi punya satu dokumen masing-masing. I see. Jadi Ya. tinggal kirim PIC Ya tinggal gitu. kirim aja, tinggal kirim terus ya tinggal dipelajarin, tinggal di counter lah kalau yang perlu di counter. I see. Akhirnya terjadilah Slipknot. Iya. Slipknot juga bagus kan soalnya. Bagus. Iya. Gue suka juga konsolnya. Dia bawa atau Bawa? Enggak ada yang nggak bawa juga. SSL Duality kalau nggak salah dia bawa. I see. Tapi pada berani ya, pada bawa mixing desk besar ya? Iya bayarannya oke. Bener sih itu. Terus argonya udahlah. Gitu. Argonya oke ya. Masa dia nggak mau bikin show yang oke gitu. Kita juga punya kalau mereka mau misalkan ya rata-rata cuma 2 lah. Orang cuma minta Digico atau S6D S6L aja udah gitu. Yang S6L yang D atau S6L yang 24 ya kalau nggak salah. Gitu aja udah. Tapi rata-rata banyak Digico. I see. Digico pun SD7 sekarang baru muncul nih Quantum rame nih apa di Riders masuk semua Quantum karena baru juga kan. Memang karena bagus juga konsolnya. I see. Yalah itu Nggak, ini nggak titipan sponsor, memang gua suka. Iya benar. Emang benar itu obrolan yang seksi lah gitu. Iya. Kalau kita ngomongin ini, emang obrolan yang menyenangkan gitu. Berarti akhirnya jadi seorang ya ada company yang promotor gitu yang bisa bawa band bule. Itu akhirnya hektiknya tuh kapan aja? Yang hari H aku yakin itu udah pasti oh my god lah. Nah, Nggak semua konser itu hektik di hari H. Nggak semua. ada yang chill malah. Slipknot di hari H tidak hektik. Oh, hektiknya malah. Sebelumnya. Oke. BMTH hektiknya di hari H. Karena last minute. Last minute. Jadi sebenarnya Slipknot datang ya udah beres semua. Udah sesuai kemauan mereka, tinggal geser. Kayaknya ini kurang, kayak contohnya lampu lah. Lampu geserin ya, ini gue kasih titiknya di sini. Ya kan karena yang digambar sama yang di panggung kan mungkin ada beberapa perubahan slightly different. Ya kita tinggal geser. Udah gitu udah tes lampu, mereka udah tes sendiri mereka check link sendiri, Lepas. mereka sound check sendiri gitu. Kita udah serah terima kan. Jadi ini oke, ini udah sesuai ya, serah terima, mereka tanda tangan. Ada begitu. Iya dong, kita harus bikin mereka tanda tangan dokumen kalau ini udah benar sesuai spek yang mereka mau. Oh itu, aku nggak pernah mengalami itu. Iya, harus mereka tanda tangan. Oh ternyata itu ada begitu. Kemarin BMTH mereka nggak tanda tangan sampai last minute, karena banyak mintanya kan, banyak yang last minute. Kita butuh ini nih, kurang ini. Jadi mereka harus tanda tangan. Tetap mereka harus tanda tangan, udah diterima. I see. Oh itu pelajaran menarik gitu. Itu pelajaran menarik buat. Itu bisa nggak ya kita terapin di lokal? Ya bisa. Itu gue belajarnya juga gara-gara BMTH 2023. Jadi ternyata, perlu tuh ternyata tanda tangan perlu. itu gitu ya.
Ya karena kita udah serah terima kan ke Iya. mereka kan. Udah bukan urusan kita lagi, kita tinggal menikmati show-nya aja. Tinggal ngejagain kalau mereka butuh-butuh apa-apa, semua barang kita penuhin kok. I see. Itu sebuah ilmu yang sangat-sangat menarik. Terus Oh, dari thank you. dari sekian banyak show itu, sekian banyak Hammersonic, terus ngerjain band luar. Akhirnya ada ilmu apa lagi yang ternyata belajar? Ya yang pasti sih cuma satu hal, mereka itu tepat waktu, kayak gitu aja. Itu ilmu yang paling basic tapi yang paling penting menurut gua. Sharp jam 9 mereka datang. Ini nilai cerita lucu ya. Ini kejadian kemarin. Adalah satu band gua nggak sebut. Sharp jam 9 datang. Kargo itu yang kirim kan dari company kargo kan, dari forwarder mereka sendiri, mereka yang pilih company-nya. Tukang forwarder, tukang kargonya bilang jam 9 mereka bakal datang. Oke. Kita kan nggak ngapain orang kargo barang mereka kok, berkontainer-kontainer mereka Iya. yang siapin, mereka Iya. yang atur routingnya semua. Jadi kita udah sharp jam 9, biasa memang itu harus belajar. Balik lagi, kargonya datangnya jam 1 siang. Aduh. Ya itu orang Indonesia gitu. Jadi lu kalau mereka udah bilang jam 9, kalau lu bilang sama orang mereka jam 9, mereka akan siap datang jam 9. Ya. Gitu. Ya. Ya mereka akhirnya hai aja, ketawa-ketawa. Iya, tapi HI-nya itu benar-benar ngetawain itu. Iya ngetawain. Iya, benar-benar. Ya Hai, kita gila ya nih. makanya lu mestinya banyak band yang lu kasih tahu kargonya apa, jadi kita juga bisa bantu nge-push. Oh, I see. Iya. Dari si lokalnya udah bisa. Iya dong. Itu dong, mereka. Kalau Sum 41 kasih tahu kargonya. Makanya cepat. Makanya waktu Sum 41 dari Jakarta ke Jogja kita ngatur, itu tuh hal yang nggak mungkin satu hari pindahin kargo dari Jakarta ke Jogja. Iya. Itu pindahin banget. Dan selesai main jam 10, kita harus tracking semua barangnya dia ke Jogja. Untuk main Main besoknya langsung. besoknya. Besoknya langsung main. Wow, project candi ya. Nggak candi juga kalau lu udah bikin, udah diaturin semuanya, kita sudah bisa, kita udah bisa takar lah. Oke, Jakarta Jogja kalau naik truk mungkin 15 jam. Jadi jam 10 kita udah harus langsung bongkar tuh habis main. Iya, Ya langsung kan? masuk, langsung naik, literally naik truk. Langsung naik truk. Jadi Iya. memang udah harus. Jadi kita udah bahas sama kargonya. Kebetulan kargonya bagus temen gua. Jadi oke, truk lu udah standby, nggak usah pulang. Jadi semua kontainernya tuh standby di belakang panggungnya. Begitu naik kita tinggal dorong doang. Jadi udah panggungnya kita ratain sama panggung truk gitu. Sama Jadi level truk. Sama level truk, jadi tinggal dorong krek gitu. Masuk berangkat. Masuk berangkat. Loading out itu cuma 2 jam dengan segitu banyaknya Sum 41. Wow. Termasuk backdropnya yang balon-balon. Makanya balik lagi ke bandnya juga. Kalau mereka kasih kita on detail, kita pasti bisa mau ngerjainnya dengan benar lah gitu. Ah, sih bisa mengejar. Oh. Dan itu sampai di Jogja itu jam 3 sore. Wow, mantep. Langsung bisa. Mainnya jam 9. Aman banget ya. Ya mainnya jam 9. Nice. Jadi loading out sampai jam 4. Terus hujan lagi. Di Yo. Jogjanya hujan gede. Iya, badai. Iya, dan main di lapangan rumput. Jadi kita udah tahu kan ini hujan gede. Iya. Oke, di sana siapin plat ya, karena truk nanti jeblos. Iya, nggak bisa jalan lah. Jadi kan udah ada koordinasinya sebenarnya. Jadi udah disiapin plat, jalan, terus forkliftnya ditambahin takut telat gitu. Jadi kita awalnya 2 forklift, kita bikin jadi 4 forklift. Jadi cepat bolak-baliknya. Wah, itu sih. Itu tier A itu. Tier A bener-bener. Ya memang produksi harus dipikirin semua. Gitu. I see. Kebetulan gue suka juga di production. Makanya intuit ya ketika ngomongin production Ya. tuh bisa apa Bisa ya? all out lah. Iya, Ya, bisa bisa, all out. ngasih yang terbaik juga dan bisa mengerti juga Bisa ketika ngerti. bisa masuk akal kenapa bandnya minta begitu ya, gitu ya. Iya, kita tahu juga, oh dia karena dia besoknya main di Jogja, jadi kita harus siapinnya gini nih. B-nya pikir tuh, iya gampang nanti jam kan ada ini apa forwardernya kargonya pasti bisa ngaturin, kita ngapain musingin itu. Ya lu kagak tahu kalau barang lu nggak nyampe kan kagak jadi main. Nggak manggung dong. Iya. Itu Mending terjadi dong. sama Siguros di Korea atau di Singapura gitu. Dari Singapura kagak nyampe barangnya ke Korea. Terlambat. Gak jadi main di Korea. Siguros tahun lalu kalau nggak salah. Wow. Shocking. Jadi kita juga mesti mikirin next show-nya. Iya. Iya juga, bener juga. Biar mikirin loading out-nya, biar smooth lah ya akhirnya. Iya. Pindah-pindahnya smooth. Dimakan waktu, dikejar waktu kan gitu. Iya. I see. Kemarin si Hammersonic kemarin Lamb of God ya. Kenapa dia alatnya? Nggak kenapa-napa. Wah, ada yang minjem noise gate aku. Noise bukan Lamb of God, SLI bukan. Dying ya? Oh, salah dying ya? Iya, SLI Dying. Rusak alatnya. What? Iya, rusak. Jadi dari Bangkok ke Jakarta rusak.
flight ya. Nggak tahu ya, tapi dioprek-oprek sampai sini. Jadi dioprek-oprek. Terus kan last minute ganti sausin kan. Ya. Jadi bawa juga barang dari Amerika. Wow. Iya, karena kan mereka satu. Iya. Bareng tuh SLA Daeng sama Sausin tuh ya gitarisnya juga sama. Bawa dari Amerika. Terus masih butuh apa? Ternyata dia telepon ke Quad Cortex ya, langsung telepon dijelasin tapi nggak bisa juga, udah pinjam Quad Cortex waktu itu sama Noise Gate ya. Iya. Tapi nggak tahu tuh Noise Gate aku di mana sekarang ya. Di mana? Noise Gate-nya apa sih? Di Decimator ya? Bukan. TC Sentry. Oh. Nggak tahu tapi di mana. Udahlah nggak apa-apa juga. Hilang ya? Hilang. Tapi ya udah nggak apa-apa. Hilangnya sama mereka. Ya udah aku ikhlas nggak apa-apa. Berarti dibawa mereka. Iya. Oh iya benar. Bagus. Ya. Aku akan mengingat itu next time aku ketemu mereka. Noise Gate gue lu bawa belum lu pulangin. Iya. Banyak juga band yang karena kan mereka harus main besoknya kan. Iya, hektik pasti. Udah langsung Nah, berangkat. pas nyampe sono, tunggu dulu. Ini kenapa ada sentry satu punya Iya, siapa nih? memang kayak gitu rata-rata. Dan kalau band yang traveling masih sendiri, kejadiannya kayak gitu. Misalkan kayak SLA Daeng mereka traveling sendiri, mereka bawa barang sendiri. Gitu. Sendiri tuh gimana? Mereka bawa mixingnya sendiri. Mereka nggak pakai jasa forwarder. Oke, Nggak pakai jasa kargo. Jadi mereka bawa masukin ke itu hektik memang. Iya. Ngejar. Ya mereka mau ngirit sebenarnya. Bayarannya belum sekelas si Slipknot atau sekelas si Sam atau sekelas siapapun gitu. Jadi ya mereka bawa sendiri semua ke airport gitu. Kayak kita dong, Iya, kayak lokal betul. ya gitu. Iya. Tapi mereka bawa barangnya semua. Termasuk konsol, termasuk sistem monitor. Wah, nggak kebayang sih. Waktu SLA Daeng tuh sempat mati loh gitarnya. Oh itu aku nggak nonton. Iya, SLA Daeng waktu di Hammerstone itu sempat mati 1 menit. Lagi ngobrol ada tuh, gue lihat di videonya. Sempat ini kenapa? Oh ini mati katanya si Quad Cortex-nya. Aduh, QC. Iya. Quad Cortex. Deg-degan sih memang. Makanya paling bener ya pakai ampli lah. Itu udah paling ya, udah kalau ngomongin safe ya. Iya pakai ampli. Semasalah-masalahnya ampli gitu. Iya. Nggak akan yang tiba-tiba lah presetnya berubah nggak akan yang Ya, gitu. ya, pakai ampli lah. Ya cuman orang sekarang kan kayaknya ribet bawa ampli ya. Tapi gue old school, gue tetap suka yang analog. Tapi ketika kita ngomongin tadi mixing dia saja dibawa, yang ngomongin ampli dibawa juga harusnya reasonable nggak sih? Karena mungkin bawa ampli itu susah lah ya, lebih penting. Jadi mungkin mereka punya pilihan lebih penting mana mixing konsol atau ampli gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Atau mereka bawa ampli kan ribet sekarang udah banyak yang canggih-canggih. Ya jadi skala prioritas saja. Ya skala prioritas aja sih. Ampli masih bisa tuh diganti sama QC. Iya. Iya. Mixer repot. Bawa aja. Ayo masuk akal. Oke lah. Lanjut nih ya. Aku mau nanya nih. Setelah berhasil bawa Slipknot 30 Second yang rockstar banget itu, bukan rockstar, yang 30 Second udah popstar abis itu. Hollywood Star. Iya, Hollywood Star, Jared Leto. Jared Leto Hollywood Star Oh yang my benar-benar God. humble. Masa? Iya, humble banget deh. Humble karir kali. Enggak, humble banget, orangnya humble. Ya walaupun permintaannya tetap ada chiropractor di belakang panggung. Terus ada bathtub. Hah? Iya bathtub ada. Di Iya, di hotel? Enggak, di backstage. Dan itu kan gak susah, lu tinggal siapin, beli aja bathtub. Ya Iya dia mau sih. berendam gitu sebelum manggung, tapi orangnya humble. Dipakai tapi kan? Dipakai. Oh iya Dipakai chiropractor dipakai. Dia kretek-kretek dulu. Iya, kertek-kertek. Jadi kita panggilin tuh chiropractor. Sebenarnya kan buat dia berdua doang, tapi Iya. chiropractor nggak bisa, gue harus berlima, jadi gue masih punya sisa 3 tuh untuk dipakai. Oh my god. Untung loh chiropractor. Nice. Tapi menarik juga ya. Ya jadi, tapi humble banget orangnya, humble, tidak mau nyusahin, tidak ada intention untuk nyusahin. Semuanya udah sesuai yang di depan itu. Iya, semuanya ini riders gue ya, tolong disiapin. Dia nggak minta, gue perlu ini lagi nggak. Ya. Minuman kayak minuman sesuai jumlahnya kita kasih, sesuai. Karena di luar negeri sesuai. Oke. Kebanyakan kan orang Indo, kasih dia lebih supaya dia seneng. Nggak juga, mendingan lu kasih sesuai aja. Kalau nanti dia minta kurang, ini udah. Nah, BMTH tuh contohnya juga salah satu hal yang bagus. Kurang minumannya kan. Oke. Minuman gue kan kurang, tapi udah nggak sesuai di riders. Gue boleh gak minta lagi 1? Tapi 1 gue beli, jadi dia minta 2. Oh, dia Jadi mau beli. dia 2, 1 dia bayar, 1 dia minta dari kita. Oh, tapi dia mau menawarkan itu. Ya udah Mau. enggak apa-apa, saya beli aja. Ya akhirnya gue beliin aja cuma 2. Ya. Dia 1, ya kita beli 1 deh gitu. Karena tapi dia bilang ini udah nggak sesuai riders gitu. Itulah profesional tuh di situ. I Lu see. tentuin ridersnya lu tuh mau apa. Itu tier A tuh bener, keren. Dia sampai nggak enak gitu. Tapi aku pernah ya. Jadi dulu tuh aku pernah, aduh aku sebut nggak ya? Nah fuck it lah.
Aku pernah ngerjain jadi salah satu translator teknis di Generation X. Ya. Gitaris-gitaris itu kan. Ingwi. Ada Ingwi-nya, ada Steve Vai, dan ada beberapa gitaris lain. Ada salah satu gitaris yang dijauhin banget sama yang lain. Toshin. Bukan lah. Si Nuno ya? Bukan lah. Siapa sebutin dong? Ingwi. Oh, Ingwi. Iya. Dan aku pikir itu beneran asli, cuma cerita kita doang. Aku pikir itu asli. Wah, itu mah omongan di luar lah, kita aja gitu. Ternyata beneran. Waktu itu abis soundcheck berurutan gitu kan soundchecknya. Siapa habis Ingwi, terus si Zach Wald soundcheck. Si Zach Wald mau masuk ke green room habis soundcheck, mau nunggu manggung, dia nanya, ada siapa di green room? Ada Ingwi doang, aku bilang. Enggak, saya balik aja ke hotel. Dia nggak mau ketemu, dia nggak mau ngobrol. Tapi ada pengalaman begitu nggak? Ingwi is always be Ingwi. He's the guitar god. So you cannot complain about that. Okay, there's a Joe Satriani, there's a Steve Vai, but Ingwi is always Ingwi. Jadi waktu Ingwi teriak-teriak waktu soundcheck, lu tahu gak sih dia kejadian dia teriak-teriak tuh di? Iya, yang dia minta apa? Dia dia mau soundcheck PA di depan tapi dari panggung, dia nggak mau dari depan. Kan itu idiot kan sebenarnya. Iya benar, itu gitu. Ya kita sebagai orang, but gue udah bilang Ingwi is always Ingwi, then you cannot argue it. Ikutin aja apa maunya. Dia gitar gods. Sebagai gue ngeliat dia tuh, dia gitar gods. Ini berkaitan dengan Ingwi ya. Dan Mas Rafael banyak kajian produksian. Aku mau nanya, kalau yang Smoke Gun itu emang ada versi yang miss ya? Ada. Ada gitu. versi yang miss. Jadi waktu itu Generation X dia nggak mau main, nggak mau karena ini yang saya mau tuh miss, bukan Folk Gun. Oke, ada yang terbaru kalau nggak salah dia miss memang. Kayak ada juga yang Hazer ya kalau nggak salah. Haze, yang bikin Haze, iya. Ada juga yang kayak di Indonesia dipakai, tapi ada juga yang miss gitu. Ternyata memang bener ada. Tapi ada. Kayaknya itu nggak masuk Riders dan dia bisa. Dan itu nggak dipakai sebenarnya, karena asapnya nggak bisa gede-gede banget. Iya, emang itu kan tipe asap yang diem di kaki gitu kan? Iya, kayak gitulah. Tapi outdoor gimana dia pikirannya? Mainnya outdoor ya? Bukannya indoor ya waktu itu? Waktu itu indoor. Tapi anginnya pintu belakang ketika dibuka ya pinggir pantai kali ya. Jadi pintu belakang dibuka tuh angin sepoi-sepoinya angin pantai malam-malam gitu. Tapi Ingwi soalnya Ingwi, jadi lu nggak bisa argue. Yes. Dia yang pertama kali main kayak gitu, men. Aduh ya juga dia pertama kali ya. Dia pertama kali menurut gua. Nggak tahu ya ada yang ini. Walaupun gue berteman baik sama Marty juga. Tapi Marty humble, beda. Opa Marty iyalah. Ya Ingwi is always Ingwi gitu. Dia I'm Ingwi, I'm Mr. Ingwi. Cuma gue manggil dia, hey Ingwi. How are you? Gitu aja. Yeah. Semua orang manggil dia stated Mr. Ingwi. Mas Rafael nggak? Ya, gue manggil dia Ingwi. Kayak tapi walaupun gue suka juga ngeliat dia. Banyak juga di tim gue yang old school, tim production yang salah satu head of production gue kan old school banget tuh. Maksudnya dia pencinta musik old school, dia ngeliat Ingwi juga udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah itu ya udah aja gitu. Ya gue berharap waktu itu berharap gitar gue ditanda tangan dia juga kan. Akhirnya ditanda tangan, makanya gue apa maunya dia ikutin aja deh gitu. Astaga. Dia Ingwi, men. Iya, fun. Fender bikinin signature sama dia untuk seumur hidupnya dia. Iya, udah bakal begitu aja. Marshall bikinin dia ampli untuk seumur hidup dia. Iya benar. Kalau ngomongin icon iya sih. Iya, kalau lu adu dia sama sorry ya, bukan buat ngecilin fans kayak Joe Satriani, kayak Steve Vai gitu ya. Udah dia jauh lah. Ingwi is always Ingwi. Ini kita nggak ngomongin perkara dia bisa jagoan mana ya. Iya. Yang ngomongin ikonnya lah ya secara citra gitu. Fun. Ingwi emang bener. Selalu ada pembahasan soal Mr. Ingwi, Malmsteen. Mr. Ingwi Malmsteen. Aku lihat ya, aku notice Hammer Sonic itu dari awal ada sampai yang terakhir itu kan harga tiketnya selalu naik kan. Iya. Dan aku aware banget itu pasti salah satu cara Mas Rafael buat ngasih tahu ya memang harusnya semahal ini karena di luar pun nggak semurah ini gitu kan. Bener nggak? Ya salah satu edukasi lah buat penonton kita. Lu kalau nonton festival di luar yang line up-nya kayak Hammer Sonic mungkin paling murah itu bisa 3 juta gitu. Iya bener banget setuju. Paling murah. Sedangkan Mas Rafael
masih 1.900.000 kemarin. Ya bertahap lah. Iya. Slipknot malah cuman awal-awal 750.000. Aduh, iya ya, bener juga. Ya tapi ya bertahap naikin harga tiket supaya mengedukasi orang ya nabung gitu. Iya. Yes. Lama-lama bisa lah orang Pasti Indonesia bisa. pasti bisa. Di luarnya bisa kok. Ya karena orang Indonesia ya sebenarnya banyak duit kok. Menurut gua ya. Iya. Banyak duit, cuman ya mereka lebih memilih-milih aja mana yang lebih penting gitu. Ada orang yang suka menabung jadi nggak mau spend gitu. I see. Daripada nonton konser, udah simpen aja dulu. Ya, Adanya kan gitu. ada juga. Iya. Berarti, let's say, kalau si Blink-182 itu kesini bakal berapa kira-kira tiketnya? Ya, nggak tahu juga, belum tahu juga karena belum tahu berapa harganya. I see. Blink-182. Feeling berapa kira-kira? Sekelas Blink ya, yang katanya Travisnya udah nggak mau naik pesawat udara. Mungkin seharga Slipknot. enggak lah, harga tiketnya atau Harga bandnya dulu lah. Harga Slipknot nggak tuh? enggak lah, lebih murah mestinya. Pas lebih murah. Iya. Productionnya aja lebih dikit. Oh ya pasti. Ya Iya. kan mereka bertiga ya. Iya. Iya, Slipknot bawa semua kok. Dekorasinya lebih sedikit, dia lebih murah. I see. Harga bandnya, harga tiketnya belum tentu juga lebih murah karena kan mereka bayarannya kan bisa aja kalau kemana lebih mahal. Ya kayak kemarin Day to Remember itu gue bayar, dia cuma main dari Amerika, dia datang ke Indonesia, balik lagi ke Amerika. Aduh, itu mahal sih, aku yakin. Ya itu one off, sama kayak Second Number juga gitu. Jared Leto itu tuh lagi syuting di Kanada, makanya dia minta private jet dari Kanada ke Indonesia, balik lagi ke Kanada. Minta private jet. Minta private jet. Itu dari Mas Rafael. Ya kita siapin, sewain deh, mereka yang sewa, kita bayar, mereka yang sewa. Berapa rupiah sih private jet? 400.000 USD waktu itu. Ya on the top of the offer. Ya gue simpelnya gini aja. Oh offernya masih masuk kok. Anggap aja itu bayar fee-nya gitu. Nah, iya. Ya udah bayarin private jet. Sesimpel itu doang kan. Iya. Lu nggak usah dipikirin sampai yang wah dia harus minta private jet gini-gini. Enggak, mereka nggak minta ya. Mereka cuma bilang kita butuh private jet karena Jared Leto lagi syuting. On the top ya di fee. Kita hitung-hitung. Ya kita nego, oke fee-nya turunin dikit ya, kita bayarin private jet-nya. Oke, deal. Ya udah. Tapi mereka masih pada mau nego ya sebenarnya. Masih pada bisa lah, masih dinego-nego seperti Basically itu. on the box office-nya. Basically. Berapa lu jual tiket, berapa capacity lu. Oh, I see. Gitu. Di situnya. I see. Ada juga yang stick, gue dibayar di sini tuh segini, gue harus segini gitu. Oh, berdasarkan Berdasarkan recordnya, sebelumnya, historinya, iya. ya ada juga. Oke, berarti kalau misalkan let's say di Singapura sekian ribu berarti di Mereka kan ngitung gross, mereka ngitung promotor juga profitnya berapa, dihitung kan. Mereka mikirin sejauh itu juga. Iya ya? dong, mereka harus tahu promotor tuh profitnya berapa. Lu profit gak dengan uang segini gitu loh, dengan fee gue segini lu bisa profit atau enggak gitu. Oh. Jadi variabelnya banyak untuk menentukan fee sebuah band. I see. Dan mereka mah udah begitu semua. Udah gitu semua. Nggak salah-salah. Nggak salah-salah. Kemarin 80, berarti Sekarang di sini 100 deh gitu. Enggak, mereka lihat promotor. Gue main di kota ini, misalnya gue main di Jepang nih, tahun lalu promotornya profitnya segini. dengan 1.000 orang. Iya, gitu kan. dengan 1.000 orang. Jadi tahun ini kalau gua naikin, promotornya coba naikin harga tiketnya, jadi bisa profitnya sama gitu. Atau naikin jumlah penontonnya. Ya gitu. Oh, I see. Base-nya di situ. Box office ngomongnya. Itu box office Iya. sebutannya. Itu ilmu baru tuh. Jadi band-band Indonesia kan enggak, band-band Indonesia kayak udah ada publish rate kita segini. Menentukan publish rate itu dari mana kan juga wah karena band gua udah oke, jual aja lah segini gitu kan. Iya. Kalau band bule enggak, mereka tentuin dari box office history. Dan di Indonesia itu jarang band yang tour. Mereka paling main di festival lokal lah gitu. Kebanyakan gitu. Banyak demand-nya, harga naik gitu. Oh iya, budaya tour tuh nggak begitu nempel ya di sini ya. Nggak nempel. Oh, iya, Kalau iya. di sana tour. Oh iya pasti di sana, iya benar-benar juga. Mau di Amerika mereka tour, Eropa ya band Eropa mereka tour. Bahkan di Australia mereka tour di Australia. Kenapa dia ya? Kok di sini begitu ya? Ya karena di sini sorry itu CB-nya juga nggak mau keluar duit sendiri. Nggak mau capek, Nggak mau capek, nggak mau ribet. Soalnya kalau lihat band-band bule yang tur-tur yang baru-baru, Oh. mereka nyupir sendiri, boncos, ya Iya. boncos juga duitnya. Kemarin Nicky baru umumin kalau dia cancel show-nya dia di Iya, Portland lah kalau nggak salah. aku baca. Ya karena kan nggak nyampe tiketnya. Kalau dia pergi ke Portland dia rugi.
Jadi untuk sekelas Nicky mereka udah nggak mau rugi karena udah lewatin masa-masa untuk ngeluarin duit ruginya. Ya. Jadi bagus gue cancel aja, gue ambil yang untung. Kalau Nicky zaman dulu mungkin pasti diambil juga ke Portland, nggak ada yang nonton karena dia perlu Exposure-nya ya? perlu exposure, perlu trade, perlu orang tahu dia di mana-mana gitu. Iya. Band Indonesia nggak ada yang mau kayak gitu. Maunya udah oke, gue terkenal dibayar gitu. Kalau zaman band-band zaman dulu kan, kalau lu lihat ya band-band senior zaman dulu, mereka kan mainnya di mana? Turnya mereka di mana? Mengganti tur di mana? Di kafe-kafe. Di kafe, iya. Iya. Aku dengar cerita si Papa kafe. Di kafe kan? Iya. Jadi sebenarnya itu pengganti tur karena mereka nggak tahu, mungkin susah ke kota lain. Mereka main di kafe-kafe. Band zaman sekarang emang ada yang mau? Iya juga ya. Nggak ada kan? Mereka bikin band, taruh di Spotify, taruh di YouTube, meledak. Pasang harga. Golnya tuh kesana soalnya. Golnya kesana, iya. Kalau zaman dulu mereka struggling. Ya bandnya Papa contohnya pasti main di kafe dulu. Dulu ada kafe di Bandung yang terkenal tuh apa namanya? Hard Rock. Bukan. Fame ya? Iya, Fame. Ya, itu kan menghasilkan banyak musisi-musisi Bandung yang luar biasa. Banyak kan? banget ya. Termasuk Dewa juga festivalan. Jadi cara orang band-band senior zaman dulu tuh beda-beda. Ada yang dari kafe, ada yang ikut festival, keliling festival. Apa bedanya sama tur? Mereka keluar uang loh untuk ikut festival itu. Iya, mereka bayar. Mereka bayar kan? Mereka bayar, iya. Sama misalkan kayak juara-juara festival ini, ikut lagi festival ini, ikut lagi. Mereka kan itu kan perlu sama kayak tur. Jadi kalau di Amerika mereka tur dari kita setup tur. Kita kontak venue di sana, kita mau bikin tur, share. Jadi tiketnya di-share. Berapa persen buat kami, berapa persen buat venue. Minumannya buat mereka gitu. Kan ada budaya minum juga kalau di sana. Iya, Kalau di iya. sini nggak ada budaya minum gitu. Iya, birnya silakan, alkoholnya ambil. I see. Jadi banyak hal caranya. Cuman yang gue lihat band sekarang ya gitu. Jadi ya sorry to say kenapa bandnya itu aja terus. Karena yang baru-barunya nggak mau begitu ya, nggak mau. Mereka nggak mau langsung ke audience. Ya caranya mungkin udah digital lah. Iya udah banyak cara sih. Tapi kan lu digital lu nggak bisa berinteraksi langsung sama audiens ya kan? Iya nggak bisa ngobrol, nggak bisa kenalan. Dan lu nggak punya connection itu. Kenapa band-band zaman dulu tuh kayak misalkan banyak grupis-grupis yang benar-benar tergila-gila karena mereka punya connection. Yang datang iya, jauh-jauh. kemanapun didatengin. Begitu juga kemarin kayak Lamb of God, ada yang dari Brazil datang untuk nonton dia. Bring Me The Horizon dari Inggris cewek datang nonton untuk nonton konser dia doang. Ada juga di Indonesia. Kemarin aku lihat sih waktu di Next Fest beberapa bule yang emang dari stranger main dia di depan, wah gila. Iya ada kan. Ya itu kan koneksi antara dia sama band, sama fans sama band itu nggak ada. Connect banget ya. Sampai akhirnya mereka mau. Sebenarnya itu adalah promosi terbaik loh. Dia akan spread the word sama teman-temannya diajak, dia akan spread the word. Nah itu kan yang terjadi sama zaman band. Gue nonton kemarin aku nonton band Riff atau aku kemarin nonton band apa Dewa gitu. Keren banget. Ayo kita nonton. Iya juga ya. Makanya dia bisa jadi seperti ini sekarang, termasuk Silon Seven. I see. Makanya si fansnya tuh jadi solid banget karena berawal dari aku nggak malas. Gak ada band Indonesia gitu yang bisa jual 70.000 satu stadion penuh. Cuman itu band-band itu. Coba sebutin band baru mana? Iya sih. Iya lagi. Dewa pernah satu stadion di JIS tuh 70.000 ya. Gue bangga juga ada band Indonesia yang kayak gitu. Yang bisa begitu yang ya. Silon Seven kemarin. Ya sila. Ya tinggal tergantung create-nya aja sih menurut gua. Mau gimana? Iya. Back to business-nya ya. Karena kalau lu cepet naik, lu pasti cepet turun. Itu yang orang nggak tahu. Ya itu kayaknya udah hukum yang udah pasti aja sih ya. Ya kan ada band beberapa tahun lalu tuh, setahun lalu ada band yang benar-benar booming nih. Coba. Ya gua nggak usah sebut lah. Sekarang kemana? Nggak ada lagi kan? Ya gone. Ya gone. Missing. I see. Karena mereka nggak create itu connection sama fansnya. Iya, jadi fansnya juga kalau dia hilang tuh nggak nyari, nggak. Selama dia bisa menciptakan lagu yang hits, baru akan dicari. Begitu lagunya nggak hits, mereka nggak dicari. Oh iya bener, ketika single selanjutnya meh, ya udah. Nggak relate. Gitu jadinya ya. Gue kalau lihat lagu Dewa emang semuanya bagus. Nggak juga, gue nggak semuanya suka lagu Dewa. Tapi lagunya ini jelek. Tapi kita mencintai dia dari satu hitsnya dia itu yang akan seterusnya. Begitu juga Silon Seven. Nggak semuanya lagu Sheila bagus loh. Iya. Lagu Sheila yang teringiang yang di orang itu cuma di album pertama Kita dan itulah. Iya. Sisanya oke lah orang suka tapi nggak bikin into it. Ngerti kan maksudnya into it-nya? Iya, sampai berasa aduh relate banget nih ini gitu. harus datang harus nonton gitu. Iya, itu dia. Band bule kayak gitu. Iya, mereka create connection sama fansnya.
biar fansnya tuh connect-nya ke bandnya, bukan cuman ke lagunya. Makanya kan kalau di BMTH sampai dibilang bocah drone itu kan. Lu Iya. tahu BMTH cuma dari drone. Kan fansnya marah. Iya. Gue tau BMTH dari album pertama loh. Iya. Gitu. Walaupun dia nggak pernah nonton langsung, tapi mereka udah mengikuti itu. Itu dari mana? Kenapa yang dari Inggris bisa sampai ke Indonesia? Karena dari words to words, misalkan, gue kemarin ada temennya yang dia ke Inggris nonton band itu disebarin nih, coba lu lihat ini keren bandnya gitu. Mereka create connection, itu yang nggak ada, yang missing. Oh, iya itu step itu kayak kelewat gitu. I see. Menurut gua ya, balik lagi ini pendapat pribadi gua. Iya itu pendapat. Jadi kalau kamu tidak setuju, ya silakan kamu buat pendapatmu sendiri di kolom komen. Betul. It's okay. Wih, Mas Abi udah gini-gini dia. Udah habis waktunya? Ya dia udah suruh. Berapa lama lagi? Penghujung, Ve. 15 menit lagi? Oh, 1 menit baru. Gue yang nanya boleh gak? Gue kan suka lihat lu ngulik-ngulik gear nih. Oke. Studio lu pakai apa aja? Di studio. Iya, buat lu produce tuh album Stranger yang baru. Dari preamp. Gue nggak ngomongin gitar-gitarnya deh. Gue ngomongin preamp, kompresornya, Oke. terus EQ-nya pakai Oke. apa? Aku itu gitar dulu ya. Ketika rekaman gitar, aku gitar sekarang itu lagi pakai LTD. Di endorse ya? Kebenaran di endorse LTD. Oh, gue juga. Gue di endorse ESP. Oh, nah. Sombong. ESP-nya. Tapi aku juga ada ESP. Ada ESP yang si Putra punya. Putra punya Horizon. ESP. Yang tele itu loh, yang apa? Steve Carpenter. Ya. Itu dipakai buat take gitar juga beberapa part. Sama pakai tele-nya Jim Root Oke. waktu rekaman. Feel yang kecil-kecil semua tuh pakai tele Jim Root. Fender, bukan Swire. Gue ada juga Fender Jim Root. Oke, ada juga. Dari Jim Root. Anjing, iya bener aku tahu Iya, ceritanya. iya. Wah, udah nggak bisa sombong lebih tinggi. Enggak sombong, maksudku gue pengen tahu. Lu recording tuh pakai apa? Oke, tele. Oke, terus sound card-nya aku semua direct langsung ke sound card. Soundcard-nya apa? Focusrite Gen 4, 4i4 Gen 4. Ini kan Gen 3, aku yang Gen 4. Minta endorse Rednet gitu. Bener juga. Iya kan? Minta endorse Rednet. juga. Masih ada gak sih? Masih. ya Rednet ya? Red masih ada. Boleh nanti berarti. Iya. Aku pakai itu. Pristine suaranya, true. Ini ya apa? Real gitu ya. Iya. Boleh. Menarik, Petanto. Terus speakernya aku pakai RCF buat monitoring. Preamp-nya langsung ke Focusrite berarti ya? Gitar aku langsung, gitar, bass semua langsung. Vokal, ketika take vokal itu mikrofon SM7, Focusrite ISA1 preamp-nya. SM7-nya ke ISA1, Focusrite ya? Focusrite, iya. Isa. Isa yang kotak gini. Betul, yang kayak lunchbox. Biru. Oh, iya. Aku pakai itu, masuk ke belakangnya 4i4, Focusrite lagi. Oh. Masuknya gitu doang. Terus pas mixing kompresornya, terus Pas. mix EQ-nya pakai apa? Nah, itu semua kami percayakan ke si Kodi. Berarti pakai wave. Nggak tahu ya Kodi pakai apa ya. Oh. Ke si ya mixing engineer si Stranger orang bule kan itu kan? iya, orang mana dia? Dia Nashville. ada gitu. studio juga. Dia ada home studio dia. Oke. Dia tuh yang ngerjain ini, Falling in Reverse. Oh. Dia ngerjain. Kejelekannya adalah kalau lo bikin di luar, Oke. kagak ada bajakannya. Jadi, ya beneran. Jadi mereka punya satu nih hardware nih. Iya. Ya itu aja. Jadi colornya sama semua. Iya, Iya, benar. colornya sama Colornya akan mirip-mirip. Satu engineer tuh mirip. Iya, soalnya lagunya kok sama semua karena hardware-nya cuma satu atau dua maksimal. Karena Iya. hardware mahal kan. Iya, mahal. Iya. Itu doang mereka Makanya bareng. besok datang studio gua. Boleh. Ya kan? Bener ya. Iya boleh. Gua memang suka audio engineer. Ini Stranger tuh abis rilis Tapi gua nggak jago mixing ya. Gua suka audio Iya, engineer suka. doang. Iya. Stranger tuh abis rilis EP ini, kami akan bikin lagi. Mau support? Ya nggak datang aja. Bener ya? Bener. Tapi gua lebih ke analog ya. Iya. Maksudnya gua Nggak pakai Symphony. Hmm. Symphony masuk ke preamp. Preamp gua colorful banyak, lu mau pilih apa? Misal drum nih. Drum perlu berapa? 12 channel. Iya. Gua ada Red One, Oke. Focusrite. Iya. Ada Focusrite yang gua suka juga, gua pernah ngomong sama Pak Tanto tuh. Liquid channel kalau lu tahu. Oh, iya. Itu tuh dia sebenarnya itu adalah
preamp yang pertama yang bisa digital, kayak dia bisa kayak camper sebenarnya tapi di preamp. Ya. Ya, jadi dia banyak bisa lu mainin. Terus gua ada Neve 1073. Oh ya, oke, pasti ada itu. Ya. Apa banyak lah, ada Germanium, ada apa, lu bisa pakai lah gitu. Bener ya? Iya. Put. Kita take drum next Terus- di Bos Rafael. Terus EQ-nya kita pakai Great River NV2 ya kalau nggak salah. Sama kompresor tube-tech lah. Ya, Ya cuman ada satu itu aja. Jadi colornya akan sama. satu tapi tube tech. Satu tapi tube tech. Oke. Datang aja nanti. Lagi di renov. Nanti abis renov kan sambil juga nunggu ini kan. Ya. Setelah studionya jadi, gue baru pindah. Rencananya mau diapain studionya? Pakai sendiri doang. Anjing. Oke. Pakai sendiri. Nanti kami akan coba ke sana. Main-main. Bener-bener analog. Shit. Oke, terakhir singkat aja. Jika Mas Rafael bisa ngomong ya ke Mas Rafael yang versi Hammer Sonic 1, apa yang akan Mas Rafael bilang? Gak usah buat lah. Goblok lu buat Hammer Sonic. Ya kalau bisa ngomong kan. Iya bener. Ya gak usah buat lah. Anjir. Oke lah. Mas Rafael, thank you so much Thank you waktunya. Sudah datang ke DIMB, terima kasih. Bener ya, nanti studio aku Ya, pakai. ya serius. Thank you so much. Thank you.